Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Irfan Muhammad dengan NIM A1 C023101990. Dan rekan saya Karlina Tri Isnaini dengan NIM A1C025100023. Kita dari kelompok 11 yang akan membahas hasil diskusi kami mengenai materi yaitu sejarah lahirnya Pancasila dan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Apa sih yang kalian ketahui tentang lahirnya Pancasila? Lahirnya Pancasila melalui sejarah yang panjang. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama lebih dari 3 abad oleh bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Penjajahan yang berlangsung sangat lama menyebabkan rakyat Indonesia mengalami penderitaan, ketidakadilan, dan kehilangan kebebasan. Kondisi ini kemudian menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ketika Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Sebagai tindak lanjut, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Melalui BPUPKI inilah para tokoh merumuskan dasar negara yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Indonesia setelah merdeka. Oleh karena itu, lahirnya Pancasila tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa untuk menciptakan dasar negara yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Di sini ada sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila berlangsung dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut terdapat 3 tokoh utama yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yamin menekankan pentingnya persatuan bangsa dan kesejahteraan rakyat sebagai fondasi negara. Kemudian ada Supomo mengemukakan konsep negara integristik yang menekankan persatuan seluruh unsur masyarakat. 5 prinsip yang diusulkan yaitu yang pertama ada persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah, yang terakhir ada keadilan rakyat. Kemudian ada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang sangat penting mengenai dasar negara. Beliau mengusulkan ada 5 dasar. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian ada mufakat atau demokrasi, ada kesejahteraan sosial, yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno kemudian memberi nama 5 dasar tersebut dengan istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca berarti 5, Sila berarti dasar atau prinsip. Karena itu tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah sidang BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini terdiri dari 9 tokoh bangsa yang mewakili kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Tujuannya adalah untuk mencari kesepakatan mengenai dasar negara yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta menjadi dokumen penting karena berisi rumusan dasar negara yang menjadi cekai bakal Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Rumusan tersebut merupakan hasil kompromi antara berbagai kelompok yang ada pada saat itu. Piagam Jakarta menunjukkan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan musyawarah dan persatuan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut dilakukan perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Setelah perubahan tersebut disetujui, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaannya yang memuat 5 sila Pancasila. Sejak saat itu Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu di sini ada makna dan kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedua, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa yang memberikan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga itu Pancasila menjadi persatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Dan selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, seluruh kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ini fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi arah dalam pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintah, serta pembentukan karakter bangsa. Selain sebagai ideologi negara, Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada perkaitan nilai Pancasila dari masa ke masa. Di sini ada masa kerajaan. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya ada sejak kerajaan di Nusantara pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Masyarakat telah mengenal nilai religius, toleransi, gotong royong, musyawarah, dan persatuan. Contohnya adalah Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari kerajaan Majapahit. Semboyan ini mengajarkan bahwa walaupun berbeda-beda, masyarakat tetap bersatu. Selain itu, Sumpah Palapa Gajah Mada menunjukkan semangat persatuan untuk menyatukan Nusantara. Masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, rakyat Indonesia mengalami berbagai bentuk penindasan. Namun, kondisi tersebut justru menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme. Contohnya adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan kuatnya nilai persatuan Indonesia dan perjuangan melawan penjajahan. Masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila mulai diterapkan sebagai dasar negara. Namun pada masa ini muncul berbagai ancaman seperti pemberontakan Madiun. Walaupun menghadapi banyak tantangan, bangsa Indonesia tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan kuatnya nilai persatuan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, pada masa Orde Lama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila dijadikan dasar sebagai kebijakan negara. Salah satu keberhasilan Indonesia adalah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang memperkuat solidaritas antar bangsa. Namun, terdapat juga penyimpanan seperti sistem demokrasi terpimpin yang menyebabkan kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Dan pada masa Orde Lama, pemerintah berupaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila
Melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, masyarakat menjadi lebih mengenal Pancasila dan nilai-nilainya. Namun di sisi lain, muncul praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Hal-hal inilah yang kemudian memicu munculnya gerakan reformasi pada tahun 1998. Pada masa reformasi, demokrasi berkembang lebih terbuka, masyarakat memiliki kebebasan yang lebih luas dalam menyampaikan pendapat dan memilih pemimpin secara langsung. Namun, muncul tantangan baru seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, toleransi, radikalisme, dan pengaruh negatif globalisasi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus diterapkan agar persatuan bangsa tetap terjaga. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus pandangan hidup masyarakat Indonesia yang lahir melalui proses sejarah yang panjang. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil pemikiran, perjuangan, kesepakatan para pendiri bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Melalui sidang BPUPKI, pembentukan Panitia 9, lahirnya PGM Jakarta, hingga pengesahannya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan golongan yang berbeda-beda. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya sebenarnya telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan. Nilai ketuhanan tercermin dalam kehidupan beragama masyarakat Nusantara. Nilai kemanusiaan terlihat dalam sikap saling menghormati dan tolong-menolong. Nilai persatuan tampak dalam upaya menyatukan wilayah Nusantara. Nilai kerakyatan diwujudkan melalui musyawarah, dan nilai keadilan sosial tercermin dalam usaha menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila berkepribadian dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Dalam perjalanan sejarah bangsa, penerapan nilai-nilai Pancasila mengalami berbagai perkembangan dan tantangan. Pada masa penjajahan, nilai persatuan dan nasionalisme menjadi kekuatan utama dalam perjuangan melawan penindasan. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman dan pemberontakan yang berusaha mengganti ideologi negara. Sila tetap dijadikan dasar negara meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai penyimpangan terhadap nilai demokrasi, keadilan sosial, dan kebebasan berpendapat. Sementara itu, pada era reformasi, demokrasi berkembang lebih terbuka, namun muncul tantangan baru berupa globalisasi, penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme, individualisme, serta menurunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan kompleks, Pancasila tetap memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tetap relevan untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa, baik dalam bidang sosial, politik, memahami maupun budaya. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan sikap toleransi, gotong royong, musyawarah, cinta tanah air, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, demokratis, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.